Oke teman-teman nih sekarang di sini gue punya Oppo A1K keluaran tahun lama ya teman-teman, 2019-an kurang lebih ya. Ini kasusnya apa namanya, LCD-nya pecah, hancur tuh, lihat tuh, cuma keluar gambar begini aja teman-teman. Langsung aja kita bongkar teman-teman ya. Nih ini caranya. Yang pertama ini tutorial bagi pemula ya teman-teman ya. Kita sharing sama-sama karena gue pemula, sama-sama pemula, kita sama-sama masih belajar teman-teman. Langkah pertama kita buka casing belakangnya dulu teman-teman, backdoornya. Nah, yang pertama kita buka ininya dulu, apa, slot SIM-nya, nanti nyangkut kalau nggak kita buka teman-teman. Lanjut kita buka backdoor belakangnya atau casing belakangnya tuh teman-teman. Oke ya, nih kita keret aja pakai kuku teman-teman, karena kan kita nggak punya alat yang memadai kayak yang di tukang servis teman-teman. Nah ini kita kerekin aja. Ini backdoornya udah pada pecah teman-teman, bezelnya juga udah sama-sama pada hancur karena ini pakaian bocil ya teman. Asal sekiranya gamenya kalah, dia pasti bontang banting HP. Hahaha. Nah ini kita lihat dalamnya teman-teman ya, tuh teman-temannya. Nih daleman HP-nya tuh, backdoor belakang atau casing belakangnya udah pada pecah ya. Lanjut kita eksekusi teman. Tuh kita lihat Oppo masih orian ini teman. Ini semua masih orian, belum pernah dibongkar tuh, masih ada segelnya ya di bautnya, baut atas bawah masih disegel. Ini masih orian ya. Oke lanjut kita bongkar. Kita siapin obeng HP otomatis ya, jangan obeng Tamiya, ribet, terlalu kecil. Nah ini kita bongkar satu persatu, kalian wajib lihat ya, jangan sampai di skip, jangan sampai kelewat ya, karena kalian kalau misalkan sampai kelewat nanti takutnya salah nyongkel atau salah nyopot ya. Jadi kalian wajib jangan di skip, tetap aja ditonton, meskipun gua ngoceh-ngoceh kayak gimana pun tetap aja ditonton, jangan sampai di skip ya. Kita lihat ya nih, satu persatu baut sudah mulai dilepas teman. Kita lanjut terus. Nah ini apa nih, mau nyangkut, ada lakban. Kita bongkar satu persatu bautnya. Nanti kita akan bongkar LCD-nya. Ini khusus pemula ya. Ini buat pemula yang baru mau, misalkan kalau kalian buka di ganti di counter kan lebih mahal ya, lebih mahal. Karena apa? Karena kan dia juga ada biaya jaga-jaga. Misalkan sekarang kan ganti LCD di kisaran 200 sampai 2,5 tergantung tipe HP-nya ya. Nah ini solusinya, kalau kalian mau irit lebih hemat, kalian beli di online atau beli langsung di toko yang harganya lebih murah. Nah ini udah kita bongkar ya, udah kita bongkar. Lanjut kita copotin dulu nih, fleksibel baterainya kita copotin dulu ya. Nih jangan langsung tarik, tapi kita copot. Nah ini fleksibel baterainya kita copotin dulu tuh ya, tuh yang nyambung ke baterai kita copotin dulu. Nah ini ada lakban hijaunya, lakban hijaunya kita congkel, kita tarik ya, kita tarik karena di sini dia nempel banget ya. Nih kita tarik, kita butuh tenaga ekstra di sini. Nah untuk lakban yang di sampingnya nanti kita pasang lagi, itu cukup melindungi. Nah ini lakban di sini kita, nah ayo kita tarik ya. Kalian tarik ini si baterainya pakai ini, jangan dicongkel pakai obeng ya, takutnya nanti ketika itu meleduk teman ya. Jangan dicongkel pakai obeng atau pisau, nanti takutnya meleduk kalau bocor, soalnya bahaya juga baterainya. Takutnya ya kita untuk jaga-jaga. Nah ini kita tarik ya, wah berat ya. Keras karena emang berat tuh, mantep kan.
Nah, ini baterainya masih Orion tuh, belum pernah diganti karena emang ini HP-nya masih Orion. Kita bongkar. Nih, tapi jangan lupa nih, apa namanya? Lakban yang ada di HP ini, lakban yang ada ini jangan dibuang ya. Nih. Ini nanti kita pasang lagi. Jadi kalau nanti mau bongkar HP lagi, ini si baterainya tuh nggak langsung nyentuh sama si apa double tip yang di sini. Soalnya double tip yang hitam-hitam itu keras banget ya, keras, kuat maksudnya gitu dia. Nah, ini udah copot baterainya. Lanjut kita copotin si ini fleksibel baterai, fleksibel baterai. Jadi ya pokoknya fleksibel ke power dah pokoknya itu. Nah, ini fleksibel AC LCD tuh. Kita copotin dulu. Kita bongkar ya. Karena ini HP-nya udah hancur banget. Udah hancur banget nih. Tuh, udah pada hancur banget. Jadi kita tinggal congkel aja. Gampang. Kita congkel gampang nih. Kita congkel dari sini ya. Tuh, udah pada hancur ini. Si apa namanya? bezelnya tuh. Tuh, udah pada pecah. Jadi kita tinggal congkel aja kayak gini nih. Tuh, udah keluar kan? Bisa kan? Jadi nggak perlu pakai alat khusus kalau udah pada hancur gitu. Tapi lain kalau misalkan belum pada hancur atau udah itu, nah nanti didorong aja ya. Ini kalau masih Orion tuh masih cukup lumayan kencang tuh. Wih, lemnya. Nah, kayak gini ya tuh. Udah copot. Nah, ini LCD-nya tuh. Udah copot LCD-nya, langsung aja kita eksekusi bezelnya. Bezelnya ini kalian harus dibersihin dulu dari sisa-sisa lem ya. Biar nanti kita pas di lem ulang itu nggak ada sisa-sisanya. Jadi dia nempelnya pas. Nah, ini kita pakai LCD merek OG Super ya. Tuh. Kita lihat nih. Macamnya seperti ini OG Super tuh kayak gini ya. No, tapi ini di apa namanya langsung kita tes dulu ya. Ini kan karena kebetulan ini beli online, jadi kita tes dulu ini nyala apa enggak. Nanti kalau misalkan emang udah nyala atau sentuhannya normal, kita langsung eksekusi di lem langsung ya, langsung dipermanenkan. Nah, ini untuk kita coba dulu. Kita jangan lupa kita pasang dulu fleksibel LCD-nya tuh ya, jangan sampai lupa. Nah, lanjut kita pasangin baterainya. Ini untuk ngetes dulu ya si LCD-nya itu normal hidup atau enggak ya. Kita pasang baterainya. Nah, kita nyalain dulu seperti ini. Yes, tuh kan keluar logo Oppo by Android, teman. Nah, berarti ini nyala ya. Nanti kita tunggu beberapa saat, kita cek dulu ini sentuhannya berfungsi atau enggak, normal atau enggak. Nah, ini kita coba ya, ini sentuhannya normal apa enggak tuh. Dulu ini karena udah lama nggak dinyalain, jadi masih loading. Tuh. Oke, memori penuh. Ini namanya HP bocah pasti penuh, woi. Normal ya tuh, normal tuh, wis. Berarti normal, nggak ada kendala. Oke, berarti lanjut kita eksekusi. Langsung kita copotin dulu, kita copotin lagi, kita matiin ya. Kita matiin, kita copotin lagi. Jangan lupa yang pertama kita copotin baterainya dulu, kita tarik ya. Yang kedua langsung kita congkel lagi si fleksibel LCD-nya. Nah, kita copot. Lanjut kita lem bagian bezelnya. Bezelnya kita lemnya jangan terlalu banyak-banyak ya, cukup secukupnya aja. Ini kebetulan bezelnya udah kita bersihin, udah kita eksekusi tadi ya. Sebelum kita pasang udah kita bersihin. Lanjut kita kasih lem. Nah, ini pakai lem LCD anjut ya. Udah lama nih lem nggak dipakai, jadi masih ada kerak-keraknya. Lanjut kita
lem, ayo, dari ujung ketemu ujung, tapi jangan dilem di tengah-tengah ya, nanti repot bongkarnya. Kita cukup dilem pinggirnya aja ya teman-teman, jangan tengahnya, nggak perlu dilem, nanti repot. Kalau misalkan kalian suatu saat mau bongkar-bongkar lagi, kalau LCD-nya pecah lagi, otomatis kan bongkar lagi tuh. Nah itu ribet kalau misalkan dilem di tengah, susah nanti bongkarnya. Cukup di pinggiran aja, meskipun bejelnya nggak ada separuh-separuh, tapi kita tetap di pinggirannya. Ini LCD-nya kita lepas lemnya dulu ya teman-teman. Ini agak keras nih di sini nih. Dah, iya tuh. Nah, kalau misalkan udah, nanti kita seperti ini. Oh iya, ininya yang di panjangnya belum dilepas, kelupaan. Lupa ya. Tuh, yang ini belum dilepas. Kita wajib lepas dulu biar nempel, biar nggak gerak-gerak dia. Nah, kita harus presisi ya. Ngelemnya tuh harus presisi seperti ini. Tuh, wis. Biar nanti pas dipasang di LCD nggak kenapa. Nah, ini posisi bezel tadi udah kita lem. Lanjut otomatis lanjut kita pasang si LCD-nya, teman-teman. Tuh, seperti ini ya. Nah, kita tekan-tekan dulu, nanti kita kasih lem. Ini sudah kita pasang, kita bersihin dulu, kita lihat. Nah, lanjut kita pasang fleksibelnya. Jangan di sini ya teman, hati-hati ya pasang tuh. Aduh, ini aja gua hampir kecongkel, hampir rusak takutnya si ininya, fleksibelnya. Nah, udah terpasang sempurna. Lanjut kita pasang kita pasang dulu ininya nih, si apa namanya, lakban yang tadi dulu tuh, biar nanti suatu saat kalau kita mau bongkar lagi enak, gampang. Nah, ininya kita pasang dulu. Lanjut kita pasang baterainya. Mana baterainya? Nah, ini kayak gini udah terpasang. Lanjut kita pasang baterai ya. Tuh, kita pasang baterai, kita tempelin fleksibelnya, kita pasang. Nah, udah terpasang sempurna. Lanjut nanti kita lakban. Iya, kita pakai lakban karena di sini kebetulan tadi gue nyari karet langka tuh, udah nyala ya. Lanjut kita pasang backdoornya atau casing belakangnya. Oh, ini kita pasang dulu penutup mesinnya, lupa saya. Nah, kita pasang dulu, kita pastikan ini udah nyeklok sempurna tuh, sinyal yang lainnya udah kepasang ya. Nah, antena sinyalnya udah kepasang apa belum, kita pastiin. Nah, ini udah lanjut kita pasang. Lanjut kita kasih bautnya ya. Lanjut kita kasih baut satu persatu teman-teman. Nih kita cepetin aja di sini ya, karena cukup memakan waktu. Jadi biar kalian tuh nggak skip, betah nontonnya, tetap nonton di sini ya. Lanjut kita bautin satu persatu. Ini gue pakai obeng, boleh minjem? Hihi. Ya kalau misalnya kita mau belajar, insya Allah pasti bisa. Karena semua berawal dari belajar, dari kemauan. Kalau kita nggak mau belajar ya nggak bakal bisa. Gue juga masih belajar ini, iseng-iseng. Gue juga belajar dari sini, dari YouTube. Nah, lanjut kita udah pasangin baut semuanya. Nanti kita pasang backdoor ya teman-teman. Nih udah terpasang semua. Lanjut kita pasang backdoornya. Nih tombol on off kita pasangin sama tombol volumenya, jangan lupa ya. Ini sangat krusial. Tapi ini tombolnya udah pada rusak di sini, jadi fleksibelnya juga harus diganti. Jadi karena berhubung yang punya ya seadanya aja ya udah, jadi nggak usah, dia mau udah seadanya dulu aja buat bocah ini, yang penting mah nyala. Namanya buat bocah, jadi nggak perlu bagus-bagus katanya tuh, yang penting bisa on off masih berfungsi meskipun keras. Ini langsung kita karetin ya, kebetulan cuma punya satu karet nih.
nanti kita kasih lakban ya. Karetnya tipis, kalau misalkan dipanjangin posisi manjang bentuk X itu nggak bisa, putus. Nah ini langsung kita kasih lakban semua bagiannya ya, semua bagiannya kita lakbanin tuh. Kita pasangin lakban. Nah semua sisi kita pasangin lakban ya, kanan kiri tengah atas bawah, biar nanti mati, biar kuat. Nah biar enggak bengkek-bengkek tuh. Udah selesai. Nah tapi ini sambil kita mainin biar cepet kering ya. Nah ini udah kering, lemnya udah kuat, kita tinggal copotin lakbannya ya. Buat kalian yang mau belajar, tonton video ini sampai habis ya, karena ini video tutorial. Gue juga masih belajar, biar kita sama-sama belajar ya. Sebelumnya terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, komennya juga jangan lupa ya, biar kita sama-sama sharing pembelajaran ya. Kalau yang masih pemula, gue juga masih belajar, karena gue sebenarnya nggak buka servis HP, tapi gue cuma buka